dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani, STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah minggu GKO Shalom, Depok 1 selamat hari dilayani Minggu. Selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Persiapan wata sekolah jemaat minggu sepekan. GKO Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 pukul Pada ibadah 12.00 umum Minggu GKO Pentakosta Depok 21, Minggu 30 Oktober 1. Ibadah remaja taruna 2022, dilayani pada Minggu 30 Oktober dilayani oleh 2022 hambanya pukul Pendeta 7.30 Abraham H. di lantai 2 GKO Depok SSI 1. Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Pada Persiapan ibadah umum Pemkar Minggu akan Pentakosta dilaksanakan 21, pada Jumat Minggu 4 30 November Oktober 2022 pukul 9.00 di GKO dilayani Depok oleh 1. hambanya Pendeta E.H. Sibarani, STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Pemuda bergerak dilaksanakan di Gor Apira pada Ibadah Minggu sekolah 30 Minggu GKO Oktober Depok 1 2022 dilayani pukul pada Minggu 30 17.00. Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Persiapan Minggu sekolah 30 Minggu GKO Oktober Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan PW Ibadah remaja taruna 2022 dilayani akan pada Minggu dilaksanakan pada 30 Kamis Oktober 3 November 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO di Depok GKO 1. Depok 1. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Persiapan Sabtu Premtar akan 5 dilaksanakan November pada Jumat 4 November 2022 di halaman 2022 samping GKO pukul Depok 1 bersama 20.00 di dengan GKO Ibu Maria Depok 1. Tahalea. Ibadah tutup tahun pelayanan Dorcas 2022 akan Pemuda bergerak dilaksanakan pada 8 dilaksanakan November di Gor Apira 2022 pada pukul Minggu 10.00 di 30 GKO Oktober Depok 1. 2022 pukul 17.00. Mari melayani bersama dengan Komisi Muger Multimedia sebagai Latihan paduan slider suara PW atau dilaksanakan stuntman. Minggu Silakan hubungi 30 nomor Oktober berikut ini. 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah Minggu 5 pada pagi Ibadah hari ini tutup pukul tahun 9.00 pelayanan PW akan dilaksanakan 2022 dengan akan iringan dilaksanakan band. pada Kamis 3 November 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu Persekutuan 5 doa Jemaat November akan dilaksanakan Sabtu 2022 5 pukul November 7.00 di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Maria Tahalea. WIB di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan Dorcas 2022 Ibadah akan rumah tangga dilaksanakan akan pada dilaksanakan 8 Rabu November 2 November 2022 pukul 10.00 di GKO 19.00 Depok di 1. GKO Depok 1. Mari melayani bersama dengan Mari Komisi dukung dan Muger doakan Multimedia rencana pengadaan sebagai amplifier, slider Boss atau Cube Street soundman. View, Silakan battery hubungi powered nomor stereo. berikut ini. Rapat Majelis Terbuka 2023 akan dilaksanakan Ibadah pada Minggu Minggu 5 pada 18 pagi hari ini Desember pukul 9.00 2022. akan dilaksanakan dengan iringan band. Sakramen Baptisan Kudus Dewasa dan Sidi akan dilaksanakan pada ibadah pukul 9.00 di GKO Depok 1. Persekutuan doa jemaat Sakramen akan Pemberkatan dilaksanakan Nikah Sabtu akan 5 dilaksanakan November pada Sabtu 12 2022 pukul November 18.00 hingga 19.00 WIB di GKO Depok 1. Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan Ibadah rumah tangga selamat akan ulang dilaksanakan tahun Rabu bagi 2 jemaat November yang berulang tahun 2022 pada pukul 30 Oktober 19.00 hingga 5 di GKO November Depok 1. 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari dukung dan doakan Persembahan rencana dan pengadaan persepuluhan alat, pada hari ini dapat amplifier, diberikan Boss Cube melalui Street kotak 2, persembahan battery atau powered transfer stereo. QR code atau transfer ke rekening Rapat operasional Majelis gereja Terbuka melalui Bank BRI. 2023 akan dilaksanakan pada Minggu Dapatkan 18 informasi Desember sepekan secara lengkap 2022. melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui Sakramen WhatsApp. Baptisan Kudus Dewasa dan Sidi akan dilaksanakan pada ibadah pukul Selamat beribadah. Tuhan Yesus 9.00 di GKO Depok 1. Sakramen pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada Sabtu 12 November 2022 pada ibadah pukul 9.00 di GKO Shalom, Depok 1. selamat hari Minggu. Majelis Selamat dan datang di jemaat Gereja mengucapkan Kristen Oikumene Selamat di ulang Indonesia, tahun GKO bagi Jemaat jemaat yang Depok berulang 1. tahun pada 30 Oktober Berikut ini hingga adalah 5 November penekanan Warta Jemaat 2022. sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada Pada hari ini ibadah dapat umum diberikan Minggu melalui Pentakosta kotak persembahan 21, atau transfer Minggu QR 30 code Oktober atau transfer ke rekening 2022 operasional pukul gereja melalui 06.00 Bank BRI. dilayani oleh hambanya Pendeta Dapatkan Abraham informasi H. sepekan secara lengkap SSI melalui Gembala Warta Sidang Jemaat GKO Digital Setia yang Mekar. dibagikan melalui WhatsApp. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21 30 Oktober Selamat beribadah. Tuhan 2022 Yesus pukul memberkati. 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani, STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2.
Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 Shalom, pukul selamat hari Minggu. 12.00 Selamat datang di GKO Gereja Depok 1. Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Ibadah Depok Remaja 1. Taruna dilayani pada Berikut Minggu ini 30 adalah Oktober penekanan warta Jemaat 2022 sepekan. pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta Persiapan 21, rentar akan Minggu dilaksanakan 30 pada Oktober Jumat 4 November 2022 pukul 06.00 dilayani di oleh GKO hambanya Depok 1. Pendeta Abraham H. Dotulong SSI Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Pemuda bergerak Pada ibadah umum dilaksanakan di Minggu Gor Pentakosta Apira pada 21 Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani Latihan paduan STH suara Gembala PW Sidang GKO dilaksanakan Bekasi 2. Minggu 30 Oktober. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah layu buat hidup kita. Sehingga pagi ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan yang kudus, dan kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang telah diwartakan 4 kali berturut-turut, jadi setiap minggu kelima iringan musik dengan full band, anak-anak muda sudah siap melayani dengan luar biasa. Dan minggu ini ada 2 persembahan, ada persembahan khusus nanti untuk mendukung pelayanan di sekolah minggu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah. Mari kita meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat Allah yang kudus. Kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Engkau Allah yang
permulaan sampai akhir ibadah kita ini. Jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Habakuk 2 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita aminkan bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 3 dan 4. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi.
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku, ya Bapa kami yang penuh dengan pengampunan, kami menyadari kesalahan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berita anugerah dalam pengampunan itu. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Sesuai dengan janji Tuhan, Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Petunjuk hidup baru terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita naikkan pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, mari kita dengarkan satu pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara PW.
Terima kasih kepada Paduan Suara PW yang telah menaikkan pujian bagi Tuhan dan menjadi suatu pelajaran bagi kami di dalam menjalani kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian PKJ 15, kita nyanyikan 2 kali. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di pagi hari ini kami datang ke hadapan kekudusan-Mu, menaikkan syukur kami ke hadirat Bapa Surgawi. Tuhan mengingatkan kami untuk menguduskan hari perhentian-Mu. Kami sudah berada di bait Allah untuk memuji memuliakan Tuhan dan mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Urapi hamba-Mu, urapi umat tebusan Tuhan yang menantikan akan pemberitaan firman Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Berkatilah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya mengatakan shalom, mohon Bapak Ibu bisa menjawab damai di hati. Kalau saya mengatakan damai di hati, shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar? Luar biasa Yesus Kristus yang kita sembah. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dilanjutkan dengan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari Bapak Ibu, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang kedua, lalu Bapak Ibu membacakan ayat yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang keempat dari Habakuk pasal 1. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, niaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pasal 2 dari Habakuk ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat genap. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, menantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia dan yang diberkati adalah saudara dan saya yang sudah mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan serta membagikan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, pada hari ini tema di lingkungan GKO dari Habakuk pasal 1 ayat 2-4 dan pasal 2 ayat 1-4, orang percaya hidup, orang benar hidup oleh percayanya, orang benar hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan dan percaya kepada Yesus. Waduh, Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan percaya kepada Yesus. Amin. Kalau demikian, mari kita lihat bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sebab ada banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus, semakin melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tetapi ada juga orang yang percaya kepada Kristus yang telah dibenarkan oleh Allah melalui penebusannya di kayu salib, masih terikut-ikut dengan melakukan apa yang menjadi keinginan kedagingan dan duniawi. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan yang terjadi di sekitar kita. Karena saudara dan saya orang benar dan dibenarkan dan orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, setiap orang, bahkan saudara dan saya, selalu merindukan hidup yang tenang, aman, tentram, damai, sejahtera. Kehidupan indah itu selalu kita kehendaki terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam diri kita pribadi maupun keluarga, bahkan gereja. Itu kerinduan setiap orang-orang yang benar percaya kepada Kristus. Dengan demikian kita tidak suka melihat apalagi mengalami penindasan, kejahatan, kekerasan, kekelaliman, ketidakadilan. Kita ingin bebas dari percecokan, pertikaian, pertengkaran, permusuhan, kekerasan, dan aniaya. Itu kerinduan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan membagikan itu kepada orang lain. Pertanyaan kepada kita saudara-saudara hari ini lewat perikop kita. Bagaimana jika hal-hal di atas terjadi di sekitar kita? Ada penindasan, ada kekerasan, ada ketidakadilan, aniaya, dan lain sebagainya. Bagaimana jika hal itu terjadi di sekitar kita? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap peristiwa-peristiwa itu? Apakah hanya berdiam diri? Apakah hanya waduh kok begitu bisa terjadi? Apakah mengutuk dunia ini? Apakah menyalahkan mereka yang melakukan? Pasti berbeda respon kita masing-masing.
Bagaimana kita memahaminya? Bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita memandangnya, peristiwa yang terjadi. Tapi Tuhan memberi suatu kepastian bagi setiap orang yang benar dan yang percaya kepada Kristus harus melawan itu. Harus berusaha bagaimana itu supaya terhindar dari sekitar kita. Harus melakukan sesuatu supaya itu tidak merajalela. Itu satu perintah Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang yang benar dan dibenarkan dengan orang yang percaya kepada Kristus. Tidak boleh hanya mengamati dan melihat. Kalau hanya mengamati dan melihat, itu namanya masa bodoh. Tidak peduli. Memang urusan gue. Saudara-saudara, ketika Nabi Habakuk melihat situasi kondisi yang begitu menderita bagi Yehuda, menyaksikan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain kepada Yehuda, ada penindasan, ada penderitaan, ada aniaya, bahkan ketidakadilan pun muncul. Nabi Habakuk tidak berdiam diri. Memang gua pikirin, bukan demikian. Memang urusan gue, enggak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Mengapa Tuhan terjadi hal ini di tengah-tengah Yehuda? Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Mengapa engkau Tuhan berdiam diri melihat situasi ini, kondisi ini? Berarti Nabi tidak tinggal diam. Nabi memberi perhatian yang luar biasa terhadap penderitaan umat zaman itu. Setelah Nabi bertanya, mengapa hal ini terjadi? Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan iman daripada Habakuk. Jawabannya pada ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Dikatakan di sana, dari pasal 1. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Allah mengizinkan. Wah, pertanyaan lagi, kok Tuhan mengizinkan ada penderitaan, aniaya, penindasan kepada umat yang benar itu? Mengapa? Kata Nabi, Tuhan memberi jawaban. Sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Berarti seizin Tuhan dong. Lalu muncul lagi pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Mengapa bangsa yang lebih jahat menindas Yehuda? Berarti Yehuda juga jahat. Tetapi
Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang lebih jahat dan garang untuk menindas Yehuda. Mengapa hal itu dibiarkan oleh Tuhan? Itu kan pertanyaan kita. Bukankah kita sekarang kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan, mengapa hal ini terjadi bagiku? Apa salahku Tuhan? Kok berlama-lama ini sembuh? Kok anakku ini sudah berumur sekian belum berkeluarga? Kok anakku ini yang sudah kuliah udah bertahun-tahun belum selesai-selesai? Mengapa Tuhan? Apa salahku? Kan itu suka terkadang dalam perjalanan hidup kita. Bertanya. Pertanyaan. Yang kedua, mengapa bangsa yang lebih jahat menindas Yehuda yang jahat itu? Lalu Tuhan memberikan jawaban pada ayat yang kelima dari pasal 2, supaya kita paham dulu. Pasal 2 ayat 5 dikatakan begini, orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada, ia mengganggakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Artinya apa? Mereka yang berbuat dosa, mereka yang membuat kejahatan, mereka yang menindas, mereka yang tidak menyatakan keadilan akan dihukum. Dibiarkan oleh Tuhan karena hukum telah kehilangan kekuatannya. Allah memberikan hukum kepada umat ketika Allah berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai. Allah memberikan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan, tidak diindahkan oleh umat itu. Disepelekan hukum itu, sehingga hukum itu tidak lagi menata kehidupan yang baik dan benar, sehingga hukum itu tidak lagi ada gunanya karena tumpul hukum itu dalam kehidupan manusia. Akhirnya terjadi hukum yang terbalik. Apa itu? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Tapi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak berlama-lama penderitaan kesengsaraan itu terjadi. Dibiarkan oleh Tuhan karena nabinya, Nabi Habakuk, merubah keimanannya kepada Allah. Keimanannya semakin muncul dan diperbaharui. Pada ayat yang pertama dari pasal 2 dikatakan di sana, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Permohonan iman daripada Habakuk dinyatakan bahwa ia akan menantikan tentang firman yang disampaikan kepadanya. Dengan demikian Allah membuka pintu rahmat-Nya, lalu Tuhan berkata kepada Habakuk, tuliskanlah itu di loh supaya mereka membaca tentang firman itu, sehingga dengan firman itu mereka akan hidup di dalam keadilan. Sehingga mereka yang hidup di dalam firman itu setelah dibaca oleh mereka, maka mereka menjadi umat yang tentram, nyaman dan damai sejahtera.
Artinya saudara-saudara, damai di hati karena firman. Shalom karena firman. Sukacita ada karena firman. Kebahagiaan ada karena firman. Keberhasilan karena Tuhan berkarya dan bekerja. Firmanlah satu-satunya yang menopang, yang menata perjalanan kehidupan umat manusia. Dan Allah itu Allah yang adil. Maka dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk pada ayat yang keempat. Inilah yang menjadi salah satu perenungan kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Ayat 4 berkata demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang kasdim, orang fasik akan mendapat hukumannya. Adil Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita bandingkan. Orang sombong, orang angkuh yang membusungkan dada, yang bengkok hatinya, ada hukuman. Disitulah kedaulatan Tuhan memberikan keadilan itu. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Berarti ada sesuatu yang akan didapatkan oleh seseorang yang benar dan hidup dalam percayanya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena zaman Yehuda, zaman Habakuk, hukum diremehkan, keadilan tenggelam, sehingga hukum itu hanya tertulis, tidak pernah dilakukan, dan tidak dijiwai, dan tidak diaminkan, maka terjadilah pergumulan di dalam kehidupan umat. Pemulihan iman harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab ketika menjalani kehidupan ini, hari demi hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, ada enggak standar perjalanan hidup kita? Pasti ada grafiknya seperti ini. Naik turun, naik turun. Syukur kalau dari titik ini langsung terus datang Yesus di sini, luar biasa. Amin. Ya toh? Syukur dari titik ini perjalanan hidup kita hari ini terus naik, turun, naik iman kita, datang Yesus menjemput kita. Amin. Ya kan? Namanya udah iman di atas. Tapi kalau dari sini turun, standar, naik, turun lagi, datang Yesus, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Enggak tahu lah. Maka saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pemulihan iman itu harus setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kita sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang iman kita itu seperti grafik tadi. Sukacita kalau ada berkat, penuh dengan berkat kalau awal-awal bulan, akhir-akhir bulan sudah mulai gelisah, muncullah ada suara-suara yang keras dan suara-suara sumbang. Bahkan kadang-kadang ketika kita di perjalanan, kadang-kadang itu Tuhan kita lupakan karena
pengaruh-pengaruh di sekitar kita membuat kita jadi marah dan lain-lain sebagainya. Di situ terjadi grafik daripada iman kita. Maka iman kita harus terus-menerus dipulihkan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah lalu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di setiap kita menjalani kehidupan, di sekitar kita ada masalah, di sekitar kita ada peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan, mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Hanya satu yang perlu kita katakan, berdoa kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan dengan iman, maka doa kita akan dikabulkan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Lalu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan pemulihan keimanan, keadilan Allah, orang yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, yang sombong dan aku akan dihukum, tetapi orang benar hidup oleh percayanya. Inilah dasar yang kuat dan kokoh bagi kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Bagaimana kita menghadapinya jika hal itu terjadi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu adalah orang yang rendah hati. Orang benar itu yang percaya kepada Allah adalah yang memiliki hati yang lurus, tulus, jujur. Orang yang selalu meyakini dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah penguasa dan penentu atas segala kehidupan ini. Orang yang meyakini bahwa Yesus Kristus yang disembah akan tahu sekarang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang benar hidup oleh percayanya, maka Allah tidak akan pernah membiarkan dia di dalam perjalanan kehidupan ini dengan segala permasalahannya. Tapi Allah berkata, aku turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi aku. Satu tawaran yang luar biasa. Dan tidak hanya itu yang ditawarkan oleh Allah kepada saudara dan saya, orang yang benar dan yang hidup dalam percayanya. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah suatu tawaran yang luar biasa, dan janji Allah tidak pernah diingkari. Selalu dia setia terhadap janjinya. Bukankah itu peluang yang luar biasa bagi saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ke depan? Sekalipun di sekitar kita ada banyak hal, pergumulan dan tantangan rintangan, sekalipun kita mengalami rintangan dan tantangan problem, tapi Allah telah berjanji kepada kita, aku turut mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi aku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Allah bekerja dalam diri kita. Berarti Allah yang kita percaya tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, mengalami. Dan kalaupun itu terjadi, jangan katakan, apa dosaku? Memang kita manusia berdosa kok. Apa salahku? Kita manusia yang bersalah kok. Maka Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dan harmonis kepada Allah
adalah hubungan orang benar dan percaya kepadanya. Maka disitulah kita dapat bertahan di dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan sikap percaya kepada Tuhan, maka di balik tantangan, di balik pergumulan, di balik penderitaan, ada Tuhan yang bekerja untuk mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang aman dan tentram. Tadi saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, berharaplah dengan iman kepada Tuhan. Dan jawaban iman kita itu, Tuhan akan memberikan sesuatu kepastian. Karena bagi Tuhan selalu ada kepastian. Sekalipun kita berkeluh kesah dalam hidup ini, Tuhan mengajak kita. Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya. Datanglah kepadaku. Aku akan menyertai dan menjaga, memelihara dan memberikan kepadamu kelegaan dan sukacita. Itulah janji Tuhan. Mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Pulihkan iman kita supaya nama Tuhan dipermuliakan dan janji Allah akan tergenapi di setiap perjalanan hidup kita pribadi, keluarga, bahkan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan hidup oleh percaya kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, di mana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, di mana Tuhan selalu menyerukan seluruh hidup dan kehidupan kami dikala kami berlelah, berletih lesu di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, pergumulan, tantangan ini, supaya kami datang kepada Tuhan. Janji Tuhan tetap digenapi karena Engkau setia terhadap janji-Mu. Kekuatan, kemampuan bagi kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini selaku orang yang telah Tuhan benarkan dan percaya kepada Yesus. Biarlah kami selalu menciptakan hubungan yang akrab dan dekat harmonis dengan Tuhan. Kami hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Roh Kudus kiranya meneguhkan kami, memampukan kami untuk melakukan firman itu. Bapa di surga, hamba menyerahkan kepadamu seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberikan penyertaan, pendampingan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan pada saat mereka melaksanakan aktivitas hidup mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bapa di surga, hamba menyerahkan kepada Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang tergabung di dalam kemajelisan Gembala Sidang Pendeta Haurisa, juga beserta istri dan anak-anaknya, para penatua beserta keluarga suami, istri, anak, orang tua, juga pengurus-pengurus kategorial yang ada di dalamnya. Panitia Natal, kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara demi acara yang akan dilangsungkan oleh pelayan-pelayan Tuhan, baik itu panitia Natal di dalam melaksanakan perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal remaja, perayaan Natal jemaat Tuhan. Semua itu adalah berita sukacita, kegembiraan karena mereka betul-betul menyongsong memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai Raja dan menjadi Juru Selamat. Ingatkan jemaat Tuhan di dalam mendukung, menopang seluruh rangkaian acara demi acara yang akan dilangsungkan oleh panitia Natal, bahkan dana pun Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan kepada Tuhan jemaat Tuhan, janda, duda, lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan karena mengikuti kata hati mereka, kedagingan mereka, ajaran-ajaran duniawi yang membuat mereka sehingga jauh daripada Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkati anak-anak kami yang meninggalkan Tuhan, berkati janda, duda, dan lansia di dalam seluruh perjalanan hidup mereka, aktivitas mereka, sukacita ada di dalam kehidupan mereka.
keluarga yang telah Tuhan persatukan, namun Tuhan belum memberikan kepada mereka rahmat kemurahan keturunan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan mereka ke tangan-Mu secara khusus. Ibu yang sedang mengandung, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kandungannya dan kehati-hatian dari setiap ibu-ibu yang sedang mengandung, supaya saat persalinan yang Tuhan tetapkan berjalan dengan baik. Anak-anak kami yang sudah selesai studi namun belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan senantiasa beri tempat yang terbaik bagi mereka. Anak-anak jemaat Tuhan yang sudah berumur namun belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan Yesus yang menjadi sumber teman hidup bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau melangsungkan pernikahan. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Bapa, cara yang akan dilangsungkan di gereja Tuhan yaitu baptisan dewasa Sidi pada tanggal 6 November juga kami serahkan kepadamu. Bahkan perjamuan akhir tahun yang dilaksanakan tanggal 4 Desember, peneguhan pernikahan yang dilaksanakan tanggal 12 November, Tuhan Yesus yang berkarya bekerja melalui pelayanan ini. Sukacita kebahagiaan bagi mereka yang akan dilayani, menjadi sumber berkat bagi kehidupan mereka yang adalah Allah sumber segala sesuatunya di dalam perjalanan kehidupan mereka, baik yang sidi, baik yang mau melangsungkan pernikahan, baik yang menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkatinya. Gereja Tuhan yang akan melaksanakan rapat majelis jemaat terbuka, Tuhan Yesus memberkati, yang diprakarsai oleh majelis yang menghadirkan seluruh anggota jemaat di dalam mengevaluasi bahkan membicarakan program tahun 2023, evaluasi pelayanan tahun 2022. Semuanya itu berjalan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, hamba serahkan kepada Tuhan. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Pransina Mairuhu, Ibu Nopi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Merpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Walandari Kusuma Dewi Jega, Ibu Ariati Marlina Jega, Marlene Talupun, Regita Talupun, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi. Tuhan, dari takhta ketinggian-Mu Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing yang berjuang dalam sakit penyakit untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, berkati pengobatan yang diberikan kepada mereka, berkati usaha-usaha yang mereka lakukan yang seturut kehendak-Mu, pelayanan pendampingan daripada keluarga membuat mereka sukacita. Yesus Kristus senantiasa ada berada di dalam kehidupan mereka. Kami mohon kepada-Mu, Tuhan berkarya dan bekerja untuk memberikan pemulihan kesehatan bagi anak-anak-Mu ini. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami penuh dengan sukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu yang anggota jemaat. Tambah umur 1 tahun, Ibu Ning Suprapti Sukadi, Bapak Joko Susilo, Ibu Penny Piai Makatibu, Ipan Alexander, Ibu Dr. Emilda Nurita Haloho, Saudari Polorina Angelia Tobing, Regita Konstantina Talupun, Bapak Ferdinand Taik, Ibu Laili Andriani, Saudara Jonathan Weli Mautuka, Kepinsa Lopero Andris, Ibu Nopita Sri Winia, Hasea Ebenezer Jaiden Sihoming, Bapak Tulus Parhusip, Ibu Clara Anita Nopiantuti, Abigail Jekonia Josoeo. Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang telah memberikan kepada mereka umur tambah 1 tahun. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Berkati dalam kesehatan mereka.
Berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka yang sekolah Tuhan berkati, mereka yang berada dalam studi Tuhan berkati. Mereka yang menjadi seorang suami, seorang istri Tuhan berkati dalam menjalankan perjalanan kehidupan rumah tangga mereka untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Keluarga Bapak Denny Sumlang Juju, keluarga Bapak Helpri Hamsi Payer, keluarga Bapak Benhard Octavians, keluarga Saudari Ida Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Perdede, Bapak Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Jakanias Maruanaya, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Jonias George Siahaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea. Tuhan, keluarga-keluarga ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Keluarga-keluarga ini keluarga yang menyembah di Kau, percaya kepada Engkau. Tumpuan harapan mereka adalah Engkau sendiri. Biarlah mereka menjalani kehidupan ini, keluarga demi keluarga mendatangkan sukacita, dan keluarga ini menjadi keluarga di mana Allah disembah. Keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu menciptakan rumah tangganya menjadi bait Allah yang hidup. Berkati di seluruh aktivitas hidup mereka, Tuhan memberi apa yang menjadi kebutuhan mereka di setiap waktu, setiap saat, karena Kau sumber segala berkat sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah Allah Bapa, bangsa dan negara ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati bangsa negara kami, keutuhan bangsa negara kami. Jauhkan pemecah belah, keutuhan kesatuan bangsa negara kami, khususnya Kota Depok kami serahkan kepada-Mu. Berkati pemimpin Kota Depok ini, wali kota, wakil wali kota, bahkan RT setempat di mana kami berdomisili, supaya Tuhan mencanangkan kepada mereka saling menghargai, saling menghormati di antara umat yang berbeda yang ada di tengah-tengah kepemerintahan Kota Bekasi ini, Bapak. Toleransi yang selalu muncul dan lahir demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga memperoleh yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah segala kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, sambil mengingat kata Alkitab di dalam Yunus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudara, taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Kita tutup ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan pujian tiap langkahku, bait ketiga. Di dalam
silakan duduk untuk saat teduh.